ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa qala idzan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul habibul karim. Ahinal kiram wa muhtaram sahibul bait wa syaibul hajat, yaitu dari Bapak Muhammad Yusuf, Bapak Ustadz Muhammad Yusuf dan Ibu serta keluarga besarnya sekalian, wabil khusus al-muhtaramun, yaitu kedua mempelai yang telah sah menjadi pasangan hidup sebagai suami istri, yaitu Ananda adik dan Bang Rizky ya. Mudah-mudahan senantiasa selalu dikukuhkan di dalam rumah tangganya sehingga menjadi keluarga harapan semuanya, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang kedua, para alimil ulama, para asatis, Bapak Amil dan bapak-bapak serta ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan malam ini. Tentunya ini adalah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya menguraikan tentang beberapa walimatul arus, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufik hidayah dan inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul bermuajahah dalam rangka memenuhi undangan daripada keluarga Bapak Muhammad Yusuf dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat iring salam sama-sama kita aturkan kepada junjungan alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pagi telah sama-sama kita saksikan, telah sama-sama kita melihat bahwa ada sesuatu proses yang sangat sakral. Proses ini adalah proses yang sangat sakral, yaitu yang dinamakan proses abdu nikah. Proses abdu nikah. Kenapa begitu sakral? Karena satu-satunya proses abdu nikah itu adalah membuat segala sesuatu yang haram menjadi halal. Ini nikah. Ya. Maka nikah itu dari sesuatu yang haram bisa menjadi halal dengan syarat 3 perkara. Dengan syarat 3 perkara menjadi halal. Maka ini yang dinamakan nikah. Apa itu nikah? Nikah terdiri dari berapa huruf? Nikah terdiri dari berapa huruf, Pak? 5. Iya, betul, nikah terdiri dari 5 huruf. Nikah itu terdiri dari 3 huruf. Ya, nikah itu terdiri dari 3 huruf. Maka kalau 3-3-nya ini dijalankan dengan benar, pernikahan itu akan menjadi sah dan mabrur dalam hidupnya. Apa 3 huruf itu? Yang pertama adalah an-nikahu. Itu yang pertama hurufnya nun. Hurufnya apa? Nun. Ma makna harfun nun? Huwa makna harfun nun niat. Apa? Niat. Jadi huruf yang pertama nun, artinya niat. Tanpa adanya sebuah niat pernikahan,
maka semua itu tidak akan terjadi. Ini namanya nikah. Jadi huruf yang pertama huruf apa? Nun. Ya, kalau anak Iqra bilang na, padahal huruf na nggak ada, adanya huruf nun. Artinya niat. Yang kedua habis huruf nun huruf apa? Kaf. Hah? Kaf. Habis nun huruf apa? Kaf. Kaf. Ya, huruf kaf, bukan ka. Ya, huruf kaf. Jadi habis nun kaf. Apa makna dari huruf kaf? Makna dari huruf kaf adalah kaifayah. Kaifayah. Apa itu yang dinamakan kaifayah, Bapak Ibu? Kaifayah itu adalah rukun dan syarat yang ditentukan dalam akad nikah. Itu namanya kaifayah. Ya. Ada berapa rukun nikah yang harus dilengkapi? Ya, adatnya rukun nikah yang harus dilengkapi agar sah dalam sebuah pernikahan adalah 5. Ya, 5 rukun nikah yang wajib dilengkapi. Yang pertama, adanya kedua mempelai. Yang pertama itu baru bisa nikah. Syarat yang pertama ada kedua mempelai. Tanpa ada mempelai nggak jadi nikah. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wali. Ya. Tanpa ada wali maka di situ dikatakan tidak akan sah apa itu nikah tanpa wali. Ya, yang kedua wali. Yang ketiga apa? Yang ketiga saksi. Ya, yang ketiga saksi. Jadi di situ tidak ada sah sebuah pernikahan tanpa adanya saksi. Yang keempat, apa yang keempat? Habis saksi apa? Apa ini namanya? Mas kawin mahar. Ya, mas kawin atau mahar. Ini rukun nikah yang keempat, mas kawin atau mahar. Tanpa ada mas kawin, tanpa dia memberikan mahar dari seorang laki-laki kepada istrinya, maka pernikahannya batal. Ya, pernikahannya batal. Maka kata Nabi, sekalipun engkau berikan mas kawin dari baju dari besi, itu adalah halal sebuah pernikahan. Tinggal satu lagi, Pak. Tinggal satu lagi, yang kelima, halalnya sebuah pernikahan itu karena adanya ijab dan qabul. Ya, yang kelima, ijab dan qabul. Ya, tadi pagi saya lihat sudah ada terjadi prosesi namanya ijab qabul. Ya, baik, sekarang kita jabarkan. Yang pertama, kedua mempelai yang siap untuk dinikahkan. Yang kedua, wali. Wali ini terbagi menjadi 3. Ya, wali ini terbagi menjadi 3. Ada namanya wali ahli, ada namanya wali nasab, ada namanya wali hakim. Ya, wali ini terbagi 3. Ada wali ahli, yaitu bapak kandungnya sendiri. Ya, tadi dinikahkan sendiri, Pak. Alhamdulillah. Ya, ini wali ahli. Selama masih ada wali ahli, tidak bisa diwakilkan dengan orang lain. Tidak ada seorang wali yang lebih utama daripada walinya sendiri. Yang kedua, wali nasab. Wali yang ada hubungan dengan saudara darah. Wali yang ada hubungan saudara darah, yaitu nasab dari seorang ayah, kakeknya, pamannya, pakdinya, atau kakak dan adik dari mempelai. Kakak kandung dari kakak dan adik mempelai bisa jadi wali. Namanya wali nasab. Nah, yang ketiga adalah wali hakim. Kalau kedua wali tadi tidak ada,
maka bisa digantikan dengan wali hakim, yaitu kantor catatan agama KUA. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu yang kadang-kadang sering digampangkan, ya. Ada bapaknya sendiri, Pak, saya nggak bisa ngomong nih Pak, wakilin deh sama Pak Hakim, ya. Padahal sehari-hari bapaknya ngomong, ya. Padahal sehari-hari bapaknya ngomong. Ini yang sering kadang-kadang justru kita abaikan. Padahal tidak sah sebuah perwalian yang diwalikan ada di tempatnya. Ini yang sering terjadi. Maka kalau sudah mewakilkan kepada seseorang, hendaklah yang diwakilkan itu pergi. Ya, ini boleh. Ya, sekali yang diwakilkan ada di situ maka tidak boleh. Ini wali. Ya. Kemudian dari mahar. Mahar itu bukan saja dari emas, bisa saja dari baju, bisa saja dari cincin perak, bisa saja dari kalung emas, ya. Itu sebagai mahar atau yang disebut mas kawin. Baru itu terjadi yang namanya prosesi ijab dan qabul. Ijab dari seorang wali, qabul dari seorang calon anak. Nah, ya itu maka sahlah sebuah pernikahan. Sekarang tujuan nikah, tadi yang pertama nun, yaitu niat. Yang kedua kaifayah, syarat rukun nikah. Yang ketiga adalah hikmah. Hikmah di dalam sebuah pernikahan itu adalah kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kehidupan yang sakinah artinya yang tenang di dalam hidup sebuah perkawinannya, itu menjadikan suatu kehidupan yang tenang, yang tentram di dalam rumah tangga. Ini sakinah. Mawaddah artinya ikatan yang kuat di dalam rumah tangga. Ikatan yang kuat, baru terjadi warahmah, timbulnya sebuah kasih sayang. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali pernikahan ini yang gagal di tengah jalan, ya. Banyak sekali pernikahan ini yang gagal ketika dia mengarungi sebuah bahtera rumah tangga. Kenapa? Karena masalahnya di dalam pernikahan itu tidak melengkapi kunci-kunci yang bisa memperkuat sebuah pernikahan. Maka di sini akan saya sampaikan ada 4 hal yang menjadi kunci utama sebuah rumah tangga. Ya, ada 4 hal sebuah kunci utama sebuah rumah tangga yang membuat rumah tangga itu kokoh bila 4-4-nya dijalani. Kalau syarat nikah tadi ada berapa? Ada 3 ya. Ada niat, kaifayah, hikmah. Di sini supaya mendapatkan hikmah kokohnya dalam rumah tangga ada 4 syarat. Ya, bapak maupun ibu boleh dibuktikan, boleh diuji 4 hal ini yang akan saya sampaikan. Yang pertama di dalam rumah tangga adalah asyikun, jujur baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya, si Neng jujur sama AA, si AA jujur sama si Neng. Yakin kalau dua-duanya jujur rumah tangga akan menjadi makmur. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua amanah. Amanah, saling mempercayai, ya. Istri percaya sama suami, suami juga percaya sama istri. Ya. Tanpa ada saling percaya satu di antara keduanya, yakinlah rumah tangga akan menjadi retak dan hancur, bahkan bubar di tengah jalan. Bapak boleh buktikan nanti sama-sama dalam rumah tangga kita, karena nasihat ini bukan untuk pengantin baru tapi juga pengantin lama, Pak. Ya. Yang kedua apa tadi? Saling amanah, saling mempercayai satu dengan yang lain. Yang ketiga,
di dalam rumah tangga itu akan ada sebuah keretakan kalau dalam rumah tangga itu ya kita saling komunikasi, ya jangan sampai terjadi miscommunication dalam rumah tangga. Kalau sudah terjadi miscommunication, maka yakin rumah tangga kita tidak akan bisa hakiki dan harmoni dalam hidupnya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kalau boleh saya ingin bercerita tentang bagaimana orang yang miskomunikasi dalam rumah tangga. Ya, saya melihat di dalam sebuah daerah di pinggiran kota Bogor itu ada seorang kakek nenek, dia berusaha menjadi seorang petani. Ya, menjadi seorang petani penjual kangkung, Pak, di Bogor nih, ya, daerah pinggiran. Si petani itu pada saat hari dia memanen kangkungnya, ya. Ketika dimanen kangkungnya, si kangkung ini dimuat dari satu sepeda. Kalau itu karena kakek nenek sepedanya nggak bisa naik sepeda motor, maka dibawanya pakai sepeda goes, ya, pakai sepeda goes, biasanya pakai keronjot. Ini kangkung ditaruh di dalam keronjot, bahkan di atas keronjot. Pas dibawa ke pasar, tahu-tahu dekat sekali dengan pasar, sudah sampai mau masuk pasar, tiba-tiba sang kakek ini membawa sepeda masuk ke dalam selokan. Masuk ke dalam selokan. Alhasil sepeda itu rusak, rodanya yang masuk dalam selokan itu bengkok. Ya, bengkok. Akhirnya apa? Akhirnya kangkung dibongkar di tempat selokan. Ya. Begitu kangkung udah diperjualkan, si kakek bingung. Bagaimana ini mau pulang? Sedangkan sepeda dalam keadaan rusak dan bengkok. Masya Allah, nggak bisa jalan itu, ya. Akhirnya diputuskan sama kakek, sudahlah kalau gitu kita pulang, bawa roda satu dari sepeda yang terjebur ke selokan. Dibawa itu, Pak, sepeda satu, jalan karena jauh, mungkin perjalanannya agak lama. Si nenek ini bukannya nggak khawatir, si nenek pun khawatir, cemas. Ini si engkong aki-aki ke pasar lama bener ya, biasanya jam 10 mah udah pulang. Ini ternyata sampai jam 11 nih kakek belum sampai rumah. Karena pikirannya sayang dan cinta sama kakek tadi, si nenek pun menyusul ke pasar. Menyusul ke pasar dengan jalan kaki, Pak. Akhirnya pas di tengah perjalanan mereka ternyata simpang jalan. Bapak dan nenek alhasil tidak ketemu, ya. Akhirnya nenek nyari-nyari kakek itu di dalam pasar, karena si nenek ini nggak bisa pakai HP, Pak, nelpon pun nggak bisa. Dia cari di dalam pasar, di mana pasar masih dalam keadaan ramai dan padat, ya. Setelah itu kemudian nenek nggak sadar, pas di dalam pasar itu tiba-tiba anting nenek hilang satu. Anting nenek hilang satu. Akhirnya nenek putuskan, sudahlah saya pulang aja, kakek juga nggak ketemu, barangkali dia juga sudah pulang. Itu si kakek dan nenek sama-sama pulang, ya. Sampai di rumah apa yang terjadi? Si kakek manyun. Si kakek manyun. Karena apa? Karena ngelihat di rumah nenek nggak ada, sepeda pun rusak. Manyun aja si kakek ini, nggak ngomong nggak apa, ya. Si nenek pun begitu, pulang manyun aja. Lah kenapa manyun? Karena melihat kakek nggak pernah tersenyum, duit orang bawa, sepeda rusak, ya kan? Jadi si nenek juga marah, manyun, diem-dieman, ya. Makanya nanti di sini Bang Haris jangan sampai diem-dieman, ya. Ini akibat diem-dieman ini, ya, Bang Rizky, ya. Akhirnya apa? Di saat itu keduanya punya pendapat dan pikiran yang baik, ya. Keduanya punya pikiran yang baik dan kasih sayang mereka tetap seutuhnya walaupun keduanya sudah kakek nenek. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akhirnya apa yang terjadi?
itu kakek dan nenek sama-sama jalan ke pasar, sama-sama jalan ke pasar. Si kakek nenteng roda sepeda satu, si nenek membawa anting sebelah. Apa yang terjadi sampai di pasar? Ya, si kakek rupanya roda yang tinggal satu itu dijual. Percuma roda tinggal satu, sepeda pun tidak bisa buat kerja. Ya, ini roda sepeda dijual, Pak. Ya, begitu dijual kata si kakek, tadi saya lihat nenek pulang manyun karena antingnya sebelah. Ya, dibelikan pula anting satu sama kakek. Ya, nenek pun pikirannya sama, cinta dan sayang sama kakeknya. Dia pikir kakek pulang membawa roda satu, dijual anting yang sebelah, dibeliin roda satu. Ya, akhirnya apa? Pulang si nenek gantian bawa roda sepeda satu, si kakek pulang bawa anting sebelah. Masya Allah, ya, sama-sama cinta nih Pak, sama-sama sayang dari keduanya. Karena miskomunikasi maka tidak menghasilkan yang baik. Ya, ini Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sampai ini keduanya begitu nyampe rumah, si kakek tersenyum, ya kan? Tersenyum, dia bilang sama si nenek, "Nek, aku tadi ke pasar ada kecelakaan, Nek. Sepeda saya kecebur ke dalam selokan dan alhasil sepeda saya rusak. Daripada rusak cuma sebelah, saya jual lagi yang sebelah ini, Nek. Aku belikan anting buat kamu, kau lihat tadi pakai anting sebelah." Begitu. Ya, kata si nenek, "Aduh, bagaimana sih, Kek? Saya juga tadi niat saya begitu, karena saya lihat kakek pulang bawa roda sebelah satu, ini anting yang sebelah saya jual tadi, Kek. Saya buat beli roda sepeda." Nah, ya kan? Padahal niatnya sama-sama baik, tetapi tidak membuatkan hasil menjadi baik. Karena apa? Tidak adanya komunikasi. Ya, jadi dalam rumah tangga, kalau mau hidup dalam keadaan sakinah mawadah warahmah, itu dua-duanya mesti jangan sampai putus komunikasi. Sampaikan keluhan, ya, sampaikan keluhan dari seorang suami pada istri, sampaikan keluhan istri pada seorang suami. Karena semua masalah, baik itu masalah dunia dan masalah akhirat, perkara rumah tangga adalah urusan berdua, urusan suami dan istri. Sampaikan masalah suami pada istri, sampaikan masalah istri pada suami, agar tidak terjadi miskomunikasi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tinggal satu kunci rumah tangga yang paling hakiki. Ya, apa itu? Yang keempat adalah cerdik. Ya, cerdik dan cerdas dalam memilih waktu, kondisi dan kesempatan. Ini kunci rumah tangga yang keempat. Ya, ini sangat penting, Pak. Sangat penting sekali. Cerdik dalam memilih sesuatu, tempat dan kesempatan. Contoh, ya, Bang Rizky baru saja pulang dari kantor dalam keadaan capek, belum juga masuk rumah, tidak disambut dengan senyuman, ya kan? Tidak disambut dengan membuka baju dan dasinya. Tahu-tahu si istri ngomong, "Bang, gimana sih, Bang? Gas sampai habis, Bang, beras habis." Kira-kira bagaimana? Ya, yang terjadi timbullah sewot, timbullah emosi dari seorang suami terhadap istri, walaupun itu keluhan wajib. Ya, begitu juga istri. Ya, jadi begitu juga istri. Kalau mau ada masalah sesuatu, tunggu suami sudah istirahat, istri udah sama-sama istirahat. "Neng, kayaknya ini kita pengen romantisan nih. Ya, bagaimana ya, Neng, kalau kita romantisannya di kamar aja, ya, sambil rebahan, tidur-tiduran berdua." Di saat santai maka disampaikan apa keluhan suami terhadap istri,
sampaikan keluhan istri terhadap suami, ya. Kira-kira enak nggak itu? Ya, kira-kira enak nggak kalau sudah begitu? Pasti dua-duanya akan bisa menerima dengan penuh kasih sayang. 4 hal ini, ya, terutama buat Bang Rizky, ya. 4 hal ini yang harus ditetapin bagi seorang yang rumah tangga, ya. Rumah tangga itu 4 hal ini. Kalau 4 hal ini dipegang erat dari istri pada suami, baik dari suami pada istri, maka pernikahan ini akan menggapai sebuah pernikahan yang sempurna, yaitu menemukan hikmah di balik pernikahan, kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka inilah yang disebut an-nikahu sunnati, nikah sunatku, kata Nabi. Maka barang siapa yang benci dengan sunatku, dia tidak termasuk golonganku, kata Nabi, sampai seperti itu, ya. Terus di dalam hadis itu diterangkan lagi, ya, bahwa dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah, ya, yang sakinah mawaddah warahmah itu bagaikan rumah tangga yang hidup di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Nabi menggambarkan dalam rumah tangganya itu adalah baiti jannati, rumahku adalah surgaku, karena di dalam rumah banyak bidadari-bidadariku. Masya Allah, ya. Apa dikatakan bidadari? Karena dalam rumah tangga itu dipenuhi dengan jiwa-jiwa wanita yang soleha. Maka di sini pun Nabi menjelaskan dalam satu hadis Muslim, ya, dalam satu hadis Muslim sahihnya itu dikatakan oleh Nabi, ad-dunya mata, ya, ad-dunya tu mata wa khairu mata'ud dunya al-mar'atu soleha, ya. Dunia ini laksana bagikan perhiasan, ya. Maka seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita soleha. Pak, Bu, sekarang saya mau tanya, yang namanya perhiasan itu kalau yang mahal itu kira-kira yang dibungkus apa yang dibuka? Perhiasan yang mahal itu yang dibungkus apa yang dibuka? Hah? Dibuka. Biasanya kalau perhiasan yang dibuka di pinggir jalan namanya perhiasan kaki lima, itu nggak ada yang mahal karena kualitasnya rendah, ya. Tapi perhiasan yang mahal biasanya perhiasan yang tertutup di dalam lemari kaca, walaupun terlihat tapi tidak bisa dipegang. Ini adalah perhiasan yang mahal. Maka di situ dikatakan perhiasan dunia yang paling sempurna adalah seorang wanita soleha. Ad-dunya tu mata, ya, mata udunya khairu mata udunya mar'atu soleha. Masya Allah, ya. Jadi paham ya Pak, ya? Paham, ya? Apa nikah? Ada berapa huruf nikah? Ada 3, ya. Kalau tadi 5, sekarang 3, ya. Ya. Jadi pernikahan itu ada 3 huruf. Yang pertama nun. Apa nun, Pak? Niat, ya. Yang kedua kifayah. Apa itu? Syarat dan rukun dalam nikah. Yang ketiga hak. Haknya itu bukan hak gede tapi hak kecil, ya. Hak itu adalah hikmah. Hikmah di dalam sebuah pernikahan. Apabila di dalam pernikahan itu menetepi empat hal. Pertama saling jujur, yang kedua amanah, yang ketiga komunikasi yang baik, ya, musyawarah. Maka kalau di dalam buku nikah itu ada tulisan, ya, al-musyawarah. Di situ harus musyawarah, ya. Di situ dikatakan harus sarofah. Jadi benar-benar kita suami istri itu ada omongan, ada komunikasi dengan baik, ya, musyawarah bil ma'ruf, ya. Ini dalam pernikahan itu ditulis tuh di buku pernikahan tadi, ya, supaya pernikahan itu akan lebih hakiki. Di situ diadakan sebuah pernikahan musyawarah bil ma'ruf. Berkatalah, sampaikan segala sesuatu urusan laki-laki pada seorang istri
urusan istri pada laki-laki dengan cara yang baik. Masya Allah ya, lengkap sudah pernikahan. Kalau sudah seperti ini berarti laksana bagaikan bahtera yang terlepas di tengah lautan dengan nahkoda yang kuat ya, dengan nahkoda yang kuat, bahteranya kokoh, nahkodanya kuat, perjalanannya tembus sampai tujuan pulau bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini baru terjadi yang namanya pernikahan sakinah mawadah warahmah. Mudah-mudahan Bang Rizky dan Adinda adik ya, ini nanti dalam rumah tangganya Allah jadikan suatu keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Mudah-mudahan dicepatkan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha sehingga menjadi keluarga yang utuh ya, keluarga yang tetap diberikan ketenangan dan ketentraman di dalam rumah tangganya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Yuk mari sama-sama kita membaca sholawat sebelum kita tutup dengan doa. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam waghfir lana ya wasi'al karami ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in ya Rabbi bil balik maqam waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij alal mu'minin ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibiha khairil khalqi kulli imin ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala li sadati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina wa hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data baina wahdana subul salam. Allahumma alif baina rizki wa baina adil kama khalaqta bainahuma Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal muti'in, Allahumma ja'alna minas syakirin, Allahumma ja'alna minas solihin, Allahumma ja'alna minas nasihin birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma aftal lana nikmataka wa ansur ala rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftal lana rizqan halalan thayyiban mubarakan hinan wasi'an wa barik lana fid dunya wal akhirah. Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika ya Allah ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum saya tutup penyampaian Mau'izatul Hasanah ini, saya akan memperkenalkan bahwa saya dipanggilnya Muji, ya, namanya Muji. Saya tinggal di Gria Bunga Asri, di Gria Bunga Asri, Jalan Pahlawan Cogrek, ya. Ya, insya Allah saya tinggal di sana, dan kemarin itu sudah disampaikan supaya saya diminta untuk mengisi materi di Masjid Nurul Iman, ya Masjid Nurul Iman. Insya Allah kalau memang bapak-bapak jamaah semuanya berkenan, nanti